Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatun Faizatul Rohmah dengan NIM 2008086010. Di sini saya izin mengumpulkan tugas UAS menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang pendidikan. Yang pertama, ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa'khfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mengasihiku di waktu kecil. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24, yakni yang pertama, berbuat baik kepada orang tua selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan anjuran Rasul-Nya. Yang kedua, bertutur kata lembut dan bersikap santun. Orang tua tidak mengharapkan balasan apa-apa terhadap anaknya, tidak balasan materi yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan cuma cukup tata adab yang sopan dan yang baik. Yang ketiga, bertawadhu dan penuh kasih sayang. Memuliakan kedua orang tua itu tidak ada kecuali dengan tawadhu dan rendah hati dan disertai dengan kasih sayang. Yang keempat, mendoakan serta memohonkan ampun kepada orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ayat kedua yakni Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berupa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yakni yang pertama, etika dan akhlak ketika berada di majelis ilmu. Maksudnya, mendukung terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan ketenangan suasana dalam majelis ilmu. Yang kedua, terdapat motivasi yang amat kuat agar giat dalam menuntut ilmu, yaitu dengan diberikannya kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang ketiga yakni Quran surat Shad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkara ulul albab, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran surat Shad ayat 29 yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan dengan kandungan maksud direnungkan dan diaplikasikannya di kemudian hari. Yang kedua, menggambarkan arti penting konsep pembelajaran. Ketika proses pembelajaran terkonsep dengan baik, maka materi yang disampaikan akan mudah dipahami. Yang ketiga,
Dalam mengajarkan materi pembelajaran, pendidik harus memperhatikan tujuan dari pengajaran yang mengacu pada kurikulum yang telah ada, baik tujuan yang bersifat pengetahuan, keterampilan, atau keefektifan, sehingga peserta didik tidak hanya sekedar tahu, tetapi dapat mengamalkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Al-Quran yang keempat yakni Quran Surat Al-Luqman ayat 13-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'uduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 13-17 yakni yang pertama, pendidikan ketauhidan, larangan Luqman kepada anaknya agar tidak berbuat syirik terhadap perintah untuk mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Yang kedua, pendidikan larangan syirik, penyucian jiwa dari sifat angkuh dan sombong. Yang ketiga, moralitas individual seperti syukur, sabar, menjaga diri, berbuat baik kepada ibu bapak dan mendirikan sholat. Yang keempat, moralitas sosial yang diimplementasikan dengan praktik amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, etika atau berakhlakul karimah. Ayat Al-Quran yang kelima yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5 yakni yang pertama, perintah untuk belajar dan mencari ilmu, pengetahuan serta menjauhkan diri dari kebodohan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena, manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pena. Manusia dapat menyatakan ide. Yang ketiga, membaca itu tidak hanya cukup sekali, perlu diulang-ulang karena membaca itu tidak akan membekas dalam jiwa kecuali dengan diulang-ulang dan membiasakannya. Hadis-hadis tentang pendidikan. Yang pertama, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu untuk menggapai ridha Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyuruh semua umat muslim berjihad di jalan perang, namun dengan cara menuntut ilmu dan dipelajari, diamalkan dan diajarkan. Yang ketiga, menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh untuk mendapat bekal dunia dan akhirat. Yang keempat, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Yang kelima, ilmu wajib ain, yaitu ilmu yang harus dipelajari, ditegakkan. Ilmu ini meliputi tentang akidah, ibadah, dan muamalah. Ilmu wajib kifayah yaitu ilmu yang tidak wajib dipelajari bagi setiap orang. Jika sudah ada sebagian orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Contohnya ilmu kedokteran, teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hadis tentang keutamaan ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tentang keutamaan ilmu yang pertama yakni ilmu merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua,
Kebaikan di dunia dan akhirat harus dibangun atas dasar ilmu agar imannya tidak mudah goyah. Dan pemikiran-pemikiran yang kini begitu merajalela, yakni kelompok aliran garis keras. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama adalah sarana mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dengan belajar, seorang memahami dan hak dan kewajiban sebagai seorang hamba. Tanpa ilmu, seorang hamba akan mudah terjatuh pada kesesatan dan tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadis ketiga yakni tentang perintah anak melaksanakan sholat. An Umar ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum lisholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farqu bainahum fil madaji', yang artinya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis perintah ini yakni yang pertama, pendidikan agama diberikan kepada anak sejak kecil sehingga nanti usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukannya secara mudah dan ringan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai akidah. Yang ketiga, menanamkan kebiasaan berakhlakul karimah, mengembangkan kecerdasan dan kreativitas. Yang kelima, pendidikan seks bagi anak, misalnya tempat tidurnya, memisahkan tempat tidur, tidak melihat anak itu laki-laki atau perempuan. Sampai anak pada umur balik itu kepribadian seksnya sudah mulai ada baik dari gejala psikis maupun fisik. Yang keempat, hadis keutamaan bergerak mencari ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis keutamaan bergerak mencari suatu ilmu ini, yang pertama, menuntut ilmu yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah menjadikan itu sebagai sebab untuk dimudahkan seorang hamba menempuh jalan menuju surga. Yang kedua, dalam menuntut ilmu harus niat yang ikhlas. Ilmu akan membimbing kita dalam perjalanan untuk meluruskan niat yang tadinya salah menuju jalan yang kebenaran. Yang kelima, hadis tentang mahalnya suatu ilmu. Innal anbiya alam yuwarathu dinaron walam dirhaman innama warathu ilma faman akhadha bihi akhadha bi khadri wafir, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil sebagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tentang mahalnya suatu ilmu ini, yang pertama adalah ilmu lebih utama dibandingkan dengan harta. Yang kedua, ilmu menjadi alat penghubung antara manusia dengan Allah. Yang ketiga, ilmu itu abadi, sedangkan harta adalah fana, akan sirna. Yang keempat, ilmu adalah cahaya yang memerangi jalan hidup seorang hamba. Cukup sekian. Apabila ada salah kata dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.